Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, yaitu si tukang servis laptop dan komputer ya. Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu sehat ya dimanapun berada. Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara download driver WiFi sekalian install driver WiFi. Cara ini bisa teman-teman praktekkan di Windows 10, Windows 7, Windows 8 ataupun Windows 11. Bisa untuk semua merek laptop ataupun PC komputer ya. Cara ini aman dan pasti berhasil. Nah, timbul pertanyaan bagaimana Mas cara downloadnya sedangkan WiFi-nya saja tidak berfungsi. Maka dari itu kita menggunakan handphone Android terlebih dahulu untuk mendownload drivernya. Setelah nanti drivernya terdownload di Android, nanti kita pindahkan aplikasi pendownload drivernya ke laptop ataupun komputer. Kayak gitu teman-teman ya. Dan oke, dalam posisi laptop ataupun komputer seperti ini tidak berfungsi WiFi-nya ya. Oke, lanjut kita buka handphone Android kita dan kita akan download aplikasi khusus pendownload driver WiFi. Nah, di sini kita sudah membuka handphone Android. Silakan buka Google Chrome ya. Konekkan internetnya, silakan ketik saja 3DP Chipnet. Nah, jangan sampai salah. Tinggal di enter lalu kita pilih web yang paling atas, yang net ya. Lalu di sini kita pilih yang Windows 7, 8, 10 ataupun 11, yang pilih yang ini. Nah, setelah terdownload akan muncul tampilan progress download seperti ini ya. Nah, di proses download ini silakan tunggu saja sampai selesai, berhubung saya sudah mendownload duluan. Jadi untuk videonya saya percepat saja dan anggap saja proses downloadnya sudah selesai. Maka untuk teman-teman yang belum terdownload silakan ditunggu saja ya. Nanti proses downloadnya ketika selesai anggap saja sudah selesai ya. Tinggal dipindahkan saja aplikasi 3D chipnetnya menggunakan kabel data ke laptop ataupun komputer. Kayak gitu teman-teman ya. Tinggal dipindahkan saja. Nah, ini berhubung aplikasinya sudah saya pindahkan ke laptop. Nah, tampilnya seperti ini. Ukurannya 130 MB ya. Cara menjalankannya tinggal di double klik saja, teman-teman. Tunggu beberapa saat loading dan akan ada pemberitahuan yes no. Tinggal teman-teman pilih yes ya untuk menjalankan aplikasinya, teman-teman. Dan selanjutnya akan ada proses ini, loading seperti ini. Di proses loading seperti ini, teman-teman perlu menunggu lagi sekitaran 1 menit sampai 3 menitan. Kita percepat saja videonya agar tidak menguras waktu juga. Dan ketika proses progres pembukaan aplikasinya sudah 100%, maka akan tampil awal seperti ini ya, tampilan 3D chipnet. Jika misalkan di bagian card internet ini ada keterangan device don't exist, berarti masalahnya itu problemnya itu bukan software, melainkan problemnya hardware. Jadi teman-teman tidak bisa menggunakan cara ini, melainkan harus bongkar laptopnya, terus lepas pasang adapter WiFi-nya. Biasanya kendor ataupun kotor kayak gitu teman-teman ya. Dan saya akan contohkan, misalkan teman-teman buka lagi 3D chipnya ya. Kita buka lagi 3D chipnya. Andaikan teman-teman di tampilan teman-teman itu ada misalkan driver WiFi-nya. Contoh misalkan seperti ini. Di bagian internet card ya, ada tulisan Qualcomm Atheros atau Realtek atau Microsoft ataupun Intel. Teman-teman bisa menggunakan cara ini ya. Di sini ada dua driver. Teman-teman bisa mengklik tanda flash ya di sini. Nah, ada dua driver di sini teman-teman. Teman-teman bisa install dua-duanya. Cara installnya tinggal pilih yang atas dulu, lalu klik pada tanda checklist yang ada di sini ya, checklist satu kali. Maka proses install drivernya seperti ini, tinggal di next dan proses installnya akan berjalan seperti ini. Cara ini tanpa internet teman-teman ya, karena aplikasi 3D chip ini sudah menyiapkan berbagai driver yang pasti cocok untuk laptop dan komputer. Cara installnya sama, tinggal diklik saja satu kali lalu next dan tunggu beberapa saat sampai proses installnya selesai. Ya gitu. Nanti ketika proses installnya selesai, teman-teman langsung coba saja WiFi-nya ya, apakah sudah berfungsi ataukah belum. Jika sudah berfungsi, silahkan like, subscribe channelnya. Nah, kalau misalkan nggak berfungsi, belum berfungsi, silahkan teman-teman tanya lagi, Mas, cara lain kayak gitu. Karena udah pakai cara ini namun belum berhasil kayak gitu. Nanti akan saya kasih link cara akhirnya teman-teman kayak gitu ya.
Nah, kita tes dan alhamdulillah ini WiFi-nya sudah berfungsi lagi teman-teman dan sudah muncul kembali. Berarti ini tanda-tandanya sudah bisa digunakan kembali. Sangat mudah teman-teman ya. Sangat mudah caranya dan silakan dipraktekkan, semoga berhasil. Oke teman-teman, mungkin ini videonya cukup sampai di sini saja ya. Terima kasih sudah hadir, sudah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.